Bab 721 Filin Su mencari kematian. Fubo mengangguk berat dan mengatakan satu kata, "Ya." Setelah Roslong selesai berbicara, dia berjalan menuju lift. Tetapi begitu dia berjalan ke lift, dia melihat sekelompok petugas polisi, termasuk petugas polisi khusus, bergegas dan mengepung Roslong. Salah satu polisi berteriak, "Wanita inilah yang melindungi para penjahat dan membuat orang menyerang polisi." Roslong melihat lebih dekat dan melihat bahwa petugas polisi itu adalah pemimpin dari sekelompok petugas polisi yang telah dipukuli oleh orang-orangnya sendiri di hutan Sisu. Dia tidak menyangka pria ini benar-benar memanggil polisi khusus untuk menangkapnya lagi. Roslong memelototi mereka tanpa rasa takut, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa aku? Siapapun kamu, bawa dia!" teriak petugas polisi. Petugas polisi khusus itu bergegas ke depan dan ingin menahan Roslong, dan pria berpakaian hitam itu bergegas dan melindungi Roslong. Petugas polisi berteriak, "Apakah Anda ingin melawan penangkapan?" Melihat sekelompok petugas polisi mencoba menangkap Roslong, Fubo berjalan mendekat dan berkata, "Kawan-kawan polisi, saya pikir Anda pasti salah paham. Saya akan segera menelepon untuk menjelaskan masalah ini." Petugas polisi enggan dan berteriak, "Apa yang kamu panggil? Wanita ini memiliki bawahannya menyerang polisi, dan dia berani menutupi tersangka, dia harus diturunkan." Petugas polisi khusus itu tidak tahu bahwa Nona Roslong tertua ada di depan mereka, jadi mereka dengan bersemangat melangkah maju untuk menahan Roslong. Pengawal itu menjaga Roslong dan mengawasi mereka dengan waspada. Selama mereka berani menyentuh rambut Roslong, mereka pasti akan mengambil tindakan, bahkan jika pihak lain adalah petugas polisi khusus. Tepat ketika polisi dan Roslong berada dalam kebuntuan, sebuah teriakan tiba-tiba datang, "Butakan mata anjingmu. Ini adalah nona tertua dari keluarga Long, apa yang kamu lakukan?" Petugas polisi dan polisi khusus semua terkejut ketika mereka mendengar suara itu, dan mereka melihat seorang pria parubaya berjalan dengan cepat. Pria parubaya ini, yang mengenakan seragam polisi senior, tampak setidaknya seorang perwira polisi senior di tingkat biro. Dia adalah wakil kepala kantor polisi Beijing, bernama Zhang Yunhong. Biro Zhang. Beberapa petugas polisi dan petugas polisi khusus semuanya memberi hormat militer kepada Zhang Yunhong. Zhang Yunhong memelototi mereka, berjalan langsung ke Roslong, dan berkata dengan senyum tersanjung, "Nona Long, halo." Petugas polisi dan polisi khusus terkejut melihat bahwa Direktur Zhang memperlakukan Nona Long dengan sangat hormat. Ternyata ini benar-benar putri $1000. Apalagi, masih wanita tertua yang bisa membuat wakil direktur ibu kota mengangguk dan membungkuk satu sama lain seperti ini. Roslong melirik Zhang Yunhong dan mengenalinya. Orang ini sering datang ke keluarga Long untuk melihat paman keempatnya, jadi dia harus memanggilnya Paman Zhang. "Paman Zhang, kamerat polisi ini memfitnah saya karena menutupi penjahat, dan mengatakan bahwa saya menyerang polisi, dan berteriak bahwa dia ingin menangkap saya. Apakah Anda pikir saya orang seperti itu?" Roslong memandang Zhang Yunhong dan berkata, "Tidak, tidak boleh. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Jangan khawatir, saya akan menyelidiki dengan jelas dan menangani masalah ini dengan serius." Zhang Yunhong berkata dengan tergesa-gesa, lalu memelototi petugas polisi dengan ganas, dan berteriak, "Sun Meng, kamu buta, ini adalah nona tertua dari keluarga Long. Mungkinkah dia menutupi penjahat? Jangan berikan kepada Nona Long. Minta maaf. Ah, Long, Nona Long. Mungkinkah dia wanita muda dari keluarga pertama di ibu kota, keluarga Long?" Petugas polisi bermarga Sun terkejut ketika dia mendengar kata-kata Zhang Yunhong, dan tiba-tiba teringat identitas Roslong. Dia buru-buru meminta maaf kepada Roslong, "Nona Long, maafkan aku. Ini salahku." Roslong mendengus pelan, lalu menatap Zhang Yunhong dan berkata, "Paman Zhang, temanku, dibunuh oleh kelinci percobaan. Aku ingin kau menangkap pembunuhnya sesegera mungkin dan membawa keadilan kepada temanku." "Hah? Ada hal seperti itu? Saya akan segera memerintahkan seseorang untuk menyelidiki masalah ini." Zhang Yunhong tidak berani mengabaikan, dan segera berkata. Ketika Roslong mendengar kata-kata itu, dia mengangguk dan langsung menuju lift. Beberapa pengawal buru-buru mengikuti.
Paman Fu juga mengangguk ringan pada Zhang Yunhong, naik lift, dan pergi. Begitu Roslong pergi, Zhang Yunhong memelototi Sun Meng dan berteriak, jika aku tidak muncul, kau idiot pasti sudah tamat, tahu. Sun Meng menciutkan lehernya dan berkata dengan ekspresi sedih, siapa yang tahu dia adalah nona tertua dari keluarga Long. Bahkan jika tidak, kamu tidak bisa sembarangan menangkap orang. Teriak Zhang Yunhong. Tapi kita. Diam. Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Nona Long? Temannya dibunuh, saya memerintahkan Anda untuk menyelidiki masalah ini segera. Iya. Setelah Roslong memerintahkan seseorang untuk membawa Jack Ma pergi dari hutan bambu ungu, Filin Su juga sedih, dan bunga pir yang menangis meninggalkan hutan bambu ungu dengan hujan. Hatinya penuh dengan rasa bersalah yang mendalam. Terakhir kali dia mengalami kecelakaan mobil, Jack Ma yang menyelamatkannya, yang mengakibatkan amnesia. Kali ini, Jack Ma mencoba menyelamatkannya, dan dia mungkin mati, yang memenuhi hatinya dengan menyalahkan diri sendiri dan rasa sakit. Dia meninggalkan hutan bambu ungu seperti mayat berjalan. Dalam benaknya, dia terus mengulang kalimat, aku menyakiti Jack Ma, aku menyakiti Jack Ma. Aduh. Dia terpeleset di kakinya dan jatuh langsung ke tanah. Gulma dan duri di tanah menusuk kulitnya yang halus, menyebabkan kulitnya berdarah, dan dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia bangkit dan terlatih-tatih keluar dari hutan bambu ungu. Tiba-tiba, dia melihat sebuah danau tidak jauh. Melihat danau itu, dia memikirkan kematian. Pada saat ini, dia penuh dengan rasa bersalah, merasa bahwa hanya kematian yang bisa membalas kebaikan Jack Ma. Jadi, dia pergi ke sisi danau secara tidak sengaja. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di tepi danau, kecuali tanda besar dengan 4 kata, dilarang berenang. Hei, Jack Ma, aku menyakitimu. Aku tidak punya wajah untuk hidup di dunia ini. Hanya dengan mati aku bisa membalas kebaikanmu. Filin Su bergumam pada dirinya sendiri, hatinya sangat teguh, tetapi dia berjalan menuju danau dengan kakinya. Danau itu perlahan-lahan menenggelamkannya hingga mencapai payudaranya. Tetapi ketika dia terus berjalan ke depan, sebuah suara tua datang, dia menyelamatkanmu dengan mengorbankan nyawanya, dan kamu mati seperti ini, bisakah kamu layak untuknya? Dengan kepala bingung, Filin Su yang hanya ingin mati, tiba-tiba terbangun ketika mendengar ini, seperti sambaran petir dari biru. Iya. Jack Ma berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya, tetapi dia langsung bunuh diri. Bisakah dia layak menerima kebaikan Jack Ma? Baru saja, itu benar-benar gila. Filin Su berbalik dan melihat ke arah pembicara. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Filin segera mengenalinya. Dia tampaknya adalah orang tua misterius yang menggunakan akupuntur untuk memulihkan ingatan Jack Ma hari itu. Pada saat itu, Filin Su menebak bahwa dia adalah Tuan Jack Ma. Pria tua, itu kamu. Filin Su memanggil orang tua itu. Pria tua itu tersenyum sedikit dan berkata, bocah bodoh, naiklah. Ketika Filin Su mendengar kata-kata itu, seolah merasakan kekuatan sihir, dia buru-buru mendarat di pantai. Dia berlutut di depan lelaki tua itu dengan menjatuhkan diri, dan memohon, orang tua, kamu pasti seorang dokter jenius, aku mohon padamu. Untuk menyelamatkan Jack Ma. Bab 722 bangun. Melihat tubuh basah Filin Su, lelaki tua itu tersenyum ringan, jangan khawatir, dia tidak akan mati. Ketika Filin Su mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang cantik, orang tua, kamu mengatakan bahwa Jack Ma tidak akan mati. Tapi, barusan, orang tua itu masih tersenyum tipis dan berkata, aku bilang dia tidak akan mati, jadi dia pasti tidak akan mati. Jika dia mati dengan mudah, dia tidak akan layak menjadi muridku. Ledakan. Ketika Filin Su mendengar ini, tubuhnya yang halus terkejut. Orang tua itu berkata bahwa Jack Ma adalah muridnya, jadi dia benar-benar Tuan Jack Ma. Filin Su menebak dengan benar. Orang tua, apakah kamu Tuan Jack Ma? Filin Su bertanya lagi untuk konfirmasi. Ya, orang tua itu masih tersenyum. Orang tua, maafkan aku menyakiti Jack Ma, ini aku. Filin Su terus bersujud dan meminta maaf di depan Tuan Jack Ma. Oke, tidak perlu minta maaf, berdiri. Sebenarnya itu bukan salahmu.
Entah itu kecelakaan mobil atau pembunuhan ini, itu semua untuk anak itu. Tepatnya, kamu terlibat olehnya. Dia harus meminta maaf padamu. Kata lelaki tua itu. Tidak. Meskipun aku terlibat olehnya, dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanku. Bahkan, aku kasihan padanya. Teriak Filinsu. Oke, baiklah, tidak perlu mengatakan ini lagi, saya sangat senang bahwa anak ini dapat menyenangkan istri yang saleh seperti Anda. Orang tua itu tersenyum dan sepertinya sangat mengagumi Filinsu. Ah, Pak Tua, aku bukan istrinya. Ketika Filinsu mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik memerah dan berkata, Hehe, kan? Tadi malam, kalian semua berbagi ranjang yang sama, apa kalian tidak tahu kalau aku sudah tua? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Desir. Begitu lelaki tua itu mengucapkan kata-kata ini, Filinsu langsung tersipu. Wajahnya merah, hampir meneteskan darah. Melihat penampilan malu Filinsu, lelaki tua itu terkekeh dan berkata, ingat, jangan mencari hidup dan mati, tetap berguna dan lakukan hal yang lebih berarti. Ya, Filin menjawab dengan sopan. Ya, aku pergi. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berjalan lurus ke satu arah. Ketika Filinsu berkedip, lelaki tua itu menghilang dari pandangannya, yang membuat Filinsu ketakutan. Filinsu menyeka air matanya dan berdiri, dia merasa sangat beruntung dalam hatinya bahwa dia bisa bertemu dengan Tuan Jack Ma. Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat bahagia dan puas, dia pastilah menantu perempuan pertama yang diakui oleh Tuan Jack Ma. Karena orang tua itu mengatakan bahwa Jack Ma tidak mati, maka dia pasti baik-baik saja. Filinsu berpikir dalam hatinya, dan segera menenangkan hatinya, dan kemudian dia berjalan menuju jalan dengan ringan, berencana untuk kembali ke kota untuk menemukan Jack Ma. Ya, Jack Ma tidak mati. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa itu gelap gulita di depannya. Dia mencoba bergerak, tetapi menemukan bahwa dia terikat dalam lemari persegi panjang dan sempit, dan udaranya sangat dingin. Setelah penilaian singkat, Jack Ma telah menentukan bahwa dia pasti ditempatkan di kamar mayat. Sial, aku belum mati, tapi aku ditempatkan di sini, ini benar-benar sial. Jack Ma mengeluh. Namun, itu benar-benar berbahaya. Jika bukan karena aku menggunakan energi sejatiku untuk melindungi hatiku, aku khawatir aku akan digigit sampai mati oleh Raja Gu wanita tua itu. Setelah itu, Jack Ma bergumam pada dirinya sendiri dengan gembira. Itu benar, ketika Raja Gu masuk ke tubuh Jack Ma dan mencoba menggigit organ dalam Jack Ma buru-buru mengaktifkan trukinya untuk melindungi hatinya. Namun, Raja Gu itu sangat baik, jadi dia menggigit organ Jack Ma yang lain, yang juga menyebabkan Jack Ma sangat teracuni. Pada saat itu, Jack Ma bertahan selama 1 menit sebelum pingsan. Namun, sebelum pingsan, Jack Ma memasuki keadaan mati suri, untuk menipu wanita tua itu. Pada saat ini, Jack Ma bangun, sebenarnya racun di tubuhnya masih ada, dan tubuhnya berantakan. Dia harus keluar dari kotak yang panjang dan sempit ini secepat mungkin. Jack Ma berjuang sebentar sebelum merangkak keluar dari kamar mayat. Jika seseorang ada di sini dan melihat Jack Ma merangkak keluar dari kamar mayat, mereka pasti akan ketakutan setengah mati di tempat. Jack Ma turun dari kamar mayat dan melihat sekeliling, itu benar-benar kamar mayat. Jack Ma tidak merasa takut. Dia adalah seorang dokter, dia terbiasa melihat hidup dan mati, jadi apakah dia takut mati? Jack Ma menemukan tempat, duduk, dan menggunakan energinya yang menyebalkan untuk mulai memaksakan racun untuk dirinya sendiri. Raja Gu itu sangat baik, jika bukan karena Jack Ma yang bisa menjalankan ki sejatinya, aku khawatir dia sudah mati sejak lama. Jack Ma mengatur napasnya selama sekitar 10 menit sebelum memuntahkan seteguk darah hitam. Darah hitam itu adalah racun dalam tubuh. Setelah darah beracun dipaksa keluar, Jack Ma merasa jauh lebih baik. Ia ingin pergi dari sini secepat mungkin. Dia bangkit, pergi ke pintu, dan menemukannya terkunci. Namun, ini tidak bisa membantunya, dia meraih kenop pintu di tangannya, mengeluarkan energinya yang menyebalkan, dan ketika dia menariknya dengan keras, pintu itu ditarik terbuka olehnya. Jack Ma membuka pintu, melirik keluar,
dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di koridor yang kosong. Dia berjalan keluar dengan cepat, dan kemudian menghilang ke koridor. 5 atau 6 menit setelah Jack Ma menghilang, 2 perawat datang. Ketika mereka membuka pintu kamar mayat dan melihat genangan darah di tanah, dan kamar mayat terbuka, mereka tiba-tiba mengeluarkan teriakan histeris. Ah! Mayatnya tertipu. Jack Ma meninggalkan kamar mayat dan berjalan ke rumah sakit. Di rumah sakit, pasien yang mengenakan pakaian pasien dapat terlihat di mana-mana, jadi tidak jarang melihat Jack Ma mengenakan pakaian pasien. Ponsel dan dompet Jack Ma tidak ada di sana. Faktanya, hal-hal ini telah diambil oleh keluarga Rose Long. Ini membuat Jack Ma sedikit malu. Jack Ma menemukan tempat terpencil, duduk, dan beristirahat sebentar. Dia sekarang sangat ingin menemukan wanita tua itu dan membalas dendam. Namun, kondisinya saat ini juga sangat lemah, dan ia harus mencari tempat di mana tidak ada orang yang diganggu untuk beristirahat sejenak. Tepat ketika Jack Ma tidak tahu harus berbuat apa, dia melihat seorang kenalan lewat. Begitu dia melihat kenalan itu, mata Jack Ma berbinar dan dia buru-buru memanggil, "Nona Ma." Benar, kenalan itu adalah Ma Lingling. Artinya, cucu lelaki tua yang tertidur di pintu masuk Tianlongmen. Gaun Ma Lingling. Gaun putih kecil dengan 2 kuncir kuda ganda terlihat awet muda dan cantik. Ketika dia mendengar seseorang memanggilnya, dia menatap orang yang memanggilnya, dia tertegun sejenak. "Kamu, Kakak Ma." Ketika Ma Lingling melihat bahwa itu adalah Jack Ma, dia sangat bersemangat sehingga dia bergegas ke Jack Ma, menatap Jack Ma, dan berkata, "Saudara Ma, ada apa denganmu? Apakah kamu sakit?" Kulit Jack Ma masih agak biru, dan dia mengenakan pakaian pasien, terlihat seperti pasien. Jack Ma tersenyum pahit dan berkata, "Ceritanya panjang, Nona Ma, dapatkah Anda membantu saya?" Ma Lingling mengangguk buru-buru dan berkata, "Tentu saja. Saudara Ma, apa yang Anda ingin saya lakukan?" Bab 723 Open House ini bukan open house lainnya. Seperti ini, saya kehilangan ponsel dan dompet. Bisakah Anda membantu saya membeli beberapa pakaian dan membuka kamar dengan saya? Ketika Ma Lingling mendengar ini, wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah. Melihat wajah Ma Lingling memerah, Jack Ma bertanya-tanya diam-diam, mengapa gadis ini menjadi merah ketika dia mendengar ini. Alasan mengapa Ma Lingling malu adalah karena Jack Ma mengatakan bahwa dia malu membiarkannya membawanya untuk membuka rumah. Ma Lingling berkata dengan sedikit malu-malu, "Kakak Ma, tidak apa-apa untuk membeli pakaian, tetapi kamu memintaku untuk membawamu membuka kamar." Batuk. Jack Ma menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, "Nona Ma, jangan salah paham, maksud saya, setelah Anda membantu saya membuka kamar, Anda dapat segera pergi, dan saya akan beristirahat di dalamnya selama beberapa jam." Ma Lingling mendengar kata-kata itu dan hendak mengangguk setuju ketika dia mendengar teriakan tegas seorang pria, "Lingling, siapa pria ini?" Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang pria muda dengan setelan jas dan sepatu kulit berjalan dengan cepat, menatap Jack Ma dengan ekspresi waspada. Pemuda ini, meskipun penampilannya berusia 24 atau 5 tahun, tinggi dan tampan, wajahnya bersudut, dan dia tampak seperti daging segar kecil yang populer. "Lingling, aku samar-samar mendengar apa yang dia katakan padamu barusan tentang membuka kamar tetapi tidak membuka kamar. Mungkinkah bajingan ini ingin menjadi penjahat bagimu?" Pria muda itu menatap Ma Lingling dan berkata. Wajah cantik Ma Lingling berubah semakin merah pada apa yang dikatakan pemuda itu, tetapi ketika pemuda itu melihat wajah Ma Lingling yang memerah, dia mengerti bahwa pemuda di depannya pasti telah mengucapkan kata-kata ringan seperti itu kepada Ma Lingling. Tiba-tiba, gelombang kemarahan muncul di hatinya. Dengan langkah cepat, dia bergegas di depan Jack Ma, mengulurkan tangannya, meraih kerah Jack Ma, dan berkata dengan marah kepada Jack Ma, "Sial, apakah kamu mempermainkan sepupuku?" Pemuda ini tidak lain adalah sepupu Ma Lingling, Willy Yi. Jack Ma terjepit oleh kerah Willy Yi. Ketika dia mendengar bahwa orang ini mengaku sebagai sepupu Ma Lingling, dia tidak melawan. Saat dia hendak menjelaskan, Ma Lingling berteriak, "Sepupu, apa yang kamu lakukan? Kamu lepaskan dia. Dia tidak mempermainkanku." Ma Lingling mendorong Willy Yi dengan ringan,
dan Willy melepaskan Jack Ma, menatap Jack Ma dengan permusuhan di wajahnya. Ma Lingling berkata, "Sepupu, kakak tertua Ma ini adalah orang yang baik." Kakek pingsan saat itu, tetapi dia membangunkannya. "Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada kakek." "Nah, apakah anak ini?" Willy melirik Jack Ma, menunjukkan sedikit keanehan, dan berkata dengan ragu, "Lalu mengapa dia memberitahumu bahwa dia akan membuka rumah atau sesuatu? Mungkinkah kamu jatuh cinta padanya?" "Tidak mungkin." Wajah Ma Lingling memerah lagi, dan dia berkata, "Sepupu, kakak Ma mengatakan bahwa ponsel dan dompetnya dicuri, dan meminta saya untuk membelikan pakaian untuknya, dan kemudian biarkan saya membantunya membuka kamar. Selebihnya, tidak ada yang lain." Willy mendengar kata-kata itu, wajahnya aneh, dia melirik Jack Ma lagi dan berkata, "Lingling, kamu masih terlalu muda, terlalu sederhana, hati orang begitu rumit sekarang, anak ini terlihat seperti anak kecil dengan niat buruk, bagaimana bisakah kamu berbicara dengannya? Sedekat ini. Sepupu, saudara Ma benar-benar pria yang baik." Ma Lingling sedikit marah dan menginjak kakinya dan berkata, "Bocah bodoh, itu tidak tertulis di kepala." Willy berkata kepada Jack Ma dengan jijik. Jack Ma sedikit tidak berdaya. Dia bisa melihat bahwa Ma Lingling, sepupunya, penuh dengan pendapat tentang dia. Jika dia meminta Ma Lingling untuk membantunya, itu mungkin akan menimbulkan kesalahpahamannya. "Nona Ma, apa yang dikatakan sepupu Ling tidak buruk. Sekarang orang-orang terpisah satu sama lain, orang jahat tidak akan menulis kata orang jahat di kepala mereka. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Karena itu, Jack Ma akan pergi." Willy tidak berharap Jack Ma mengatakan kata-kata ini, dia sedikit terkejut, dan kemudian menunjukkan sedikit sarkasme, dia pikir Jack Ma mengatakan ini dengan sengaja. "Kakak Ma, jangan pergi, aku ingin membantumu." Melihat Jack Ma pergi, Ma Lingling buru-buru melangkah maju. "Bantuan apa?" Anak ini berkata bahwa hati terpisah dari perut. "Kamu masih membantunya, kamu gila." Willy memarahi Ma Lingling. "Sepupu, mengapa kamu melakukan ini?" Ma Lingling berkata dengan marah kepada sepupunya. "Kenapa aku melakukan ini? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Lingling, apakah kamu tahu apa kelemahan terbesarmu? Terlalu sederhana dan baik hati. Betapa rumitnya hati orang sekarang, bagaimana kamu bisa mempercayai anak itu?" Willy memiliki cara membenci besi. "Sepupu, kamu. Aku benar-benar tidak bisa membicarakanmu." Ma Lingling tidak ingin berdebat dengan sepupunya, tetapi ketika dia berbalik untuk mencari Jack Ma, dia menemukan bahwa Jack Ma sudah pergi. Rasa bersalah langsung muncul di hatinya. "Maaf, kakak Ma." Ma Lingling berkata dalam hatinya. Willy melihat bahwa Ma Lingling masih enggan, dan buru-buru berkata, "Oke, jangan lihat, anak itu baru saja pergi. Tidakkah kamu ingin melihat bibimu yang kedua? Ayo pergi sekarang." "Baiklah." Ma Lingling melihat sekeliling lagi, mencoba menemukan Jack Ma, tapi di mana bayangan Jack Ma? Dia hanya bisa menghela nafas kecewa, dan mengikuti Willy untuk mengunjungi Ergu. Bibi kedua Ma Lingling, Ibu Willy, menderita penyakit kronis dan sekarang dirawat di rumah sakit umum militer. Ma Lingling dan kakeknya datang ke ibu kota hanya untuk mengunjungi bibi kedua. Ma Lingling mengikuti Willy ke bangsal dan melihat bibi kedua, Guini Ma, terbaring di ranjang rumah sakit. Bibi kedua Ma Lingling, meskipun dia tampak sakit-sakitan, memiliki wajah yang serius, dan dia pasti seorang wanita cantik ketika dia masih muda. Berdiri di depan ranjang rumah sakit adalah paman kedua Ma Lingling, Yi Gang. Yi Gang adalah seorang pengusaha terkenal di Beijing dan sangat kaya. Bibi kedua, paman kedua. Ma Lingling memanggil ketika dia melihat bibi kedua dan paman kedua. "Lingling, kamu di sini." Yi Gang dan Ma Lingling tersenyum. Guini Ma juga meraih tangan Ma Lingling, memaksakan senyum dan berkata, "Lingling, kamu telah dewasa dan menjadi gadis besar. Kamu semakin cantik." Ketika Guini Ma berbicara, dia terus batuk, dan suaranya menjadi lemah, yang menunjukkan bahwa kondisinya serius. "Kenapa, Ergu, bagaimana kesehatanmu?" Ma Lingling bertanya dengan prihatin.
Guini Ma menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, tidak terlalu buruk, bagaimanapun, nasib ditentukan oleh surga, terserah kehendak surga. Bibi kedua, aku yakin kamu akan baik-baik saja. Mata Ma Lingling tiba-tiba memerah. Guini Ma juga mengangguk dan tersenyum, menunjukkan kasih sayang kepada Ma Lingling. Yi Gang berkata, Guini Ma, kamu tidak perlu memikirkannya, saya hanya meminta seorang teman untuk mengundang Dokter Tua Zhang dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Dia akan segera datang, saya pikir Dokter Tua Zhang, dia seharusnya cara untuk mengobatimu. Jika kamu sakit, santailah. Bab 724 merekomendasikan seseorang. Guini Ma menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, jangan menghiburku. Pengobatan barat tidak memiliki cara yang baik untuk mengobati penyakitku, jadi apa yang bisa dilakukan oleh pengobatan Tiongkok? Guini Ma jelas tidak percaya bahwa pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan penyakitnya, dan dia hanya berpikir suaminya menghiburnya. Bu, pengobatan barat mengobati gejalanya, sedangkan TCM mengobati akar masalahnya. Pernahkah Anda melihat banyak orang di internet mengatakan bahwa mereka memiliki penyakit aneh, tetapi mereka semua disembuhkan dengan pengobatan tradisional Tiongkok? Mungkin jenius tua itu. Dokter Zhang benar-benar bisa menyembuhkan penyakitmu. Kamu harus berpegang pada harapan. Ah, Willy berkata dengan sibuk. Bibi kedua, sepupu benar, pasien ini pertama-tama harus memiliki sikap positif, bukan negatif, jika tidak maka tidak akan bermanfaat bagi pasien. Ma Lingling juga membujuk. Hei, oke, dengarkan kamu. Meskipun Guini Ma berkata begitu, tetapi dari sorot matanya, dia tidak lagi memiliki harapan untuk penyakitnya. Pada saat ini, telepon Yi Gang berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan buru-buru terhubung, dengan ekspresi hormat di wajahnya, Tetua Su, Anda mengatakan bahwa Dokter Tua Zhang telah tiba. Baiklah, saya akan keluar untuk menemuimu segera. Segera setelah Yi menutup telepon, dia berkata kepada putranya dan Ma Lingling, Willy, awasi ibumu di sini, dan saya akan menjemput Dokter Tua Jenius Zhang. Oke, ayah. Willy Yi mengangguk. Begitu Yi selesai berbicara, dia buru-buru pergi menemui Dokter Tua Zhang. Setelah beberapa saat, Yi Gang datang dengan seorang lelaki tua. Pria tua itu mengenakan gaun panjang, dengan janggut dan rambut abu-abu, dan dia tampak seperti seorang master. Jika Jack Ma ada di sini, dia akan mengenali lelaki tua itu sekilas. Itu tidak lain adalah Dokter Jenius Zhang Lao, Zhang Qingyuan, yang merawat Penatua Cui. Dokter Jenius Tua Zhang kemudian memberi Jack Ma obat untuk amnesia, dan juga mengusulkan rencana untuk memulihkan ingatan dengan akupuntur kekaisaran Qi. Dokter Zhang memiliki status yang sangat tinggi di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Yi Gang, seorang pengusaha, dapat mengundangnya, atau dia banyak berhubungan dengannya. Yi Gang sangat menghormati Dokter Jenius Tua Zhang dan berkata, Dokter Jenius Tua Zhang, itu yang murah. Saya juga meminta Dokter Jenius Tua Zhang untuk melihat interior yang murah. Willy Yi dan Ma Lingling juga dengan sopan melangkah maju dan memanggil, Halo, Dokter Zhang. Dokter Jenius Tua Zhang mengangguk ringan kepada mereka dan berjalan ke ranjang rumah sakit. Guini Ma berkata dengan hormat, Halo, Dokter Tua Zhang. Iya, Nona Ma, jangan gugup, saya akan mengambil denyut nadi untuk Anda. Kata Dokter Jenius Tua Zhang dengan ramah. Oke, ini pekerjaan. Guini Ma mengulurkan pergelangan tangannya dan meminta Tuan Tua Zhang untuk memeriksa denyut nadinya. Dokter Jenius Tua Zhang memotong 3 jari di gerbang nadi Guini Ma, dan mengatur gerbang nadi untuknya. Yi Gang, Ma Lingling dan Willy Yi semua menatap wajah Dokter Jenius Tua Zhang, seolah menemukan beberapa petunjuk dari wajahnya. Hanya saja, Dokter Jenius Tua Zhang mendiagnosis denyut nadi Guini Ma, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, alisnya berkerut. Melihat Dokter Tua Zhang mengerutkan kening, mereka bertiga, Yi Gang, semua berdebar di hati mereka, berpikir bahwa Dokter Tua Zhang memiliki ekspresi ini, sepertinya sangat buruk. Guini Ma juga melihat ekspresi Dokter Jenius Tua Zhang, dan dia telah mengkonfirmasi pikirannya, dan dia tahu bahwa dia akan mati. Dokter Tua Zhang menarik tangannya, dan Yi Gang dengan cepat bertanya, bagaimana kabar Dokter Tua Zhang?
Dokter jenius tua Zhang memandang Yi Gang dan berkata, ambil langkah untuk berbicara. Jangan mengambil langkah, katakan saja padaku secara langsung, aku tahu situasiku lebih baik daripada orang lain, kata Guinima. Dokter jenius tua Zhang memandang Yi Gang, dan Yi Gang berkata, Dokter jenius tua Zhang, katakan saja. Willy dan Ma Lingling juga menatap dokter tua Zhang dengan gugup. Dokter tua jenius Zhang menghela nafas ringan dan berkata, penyakit Nona Ma adalah gagal ginjal dan disertai dengan penyakit jantung yang serius. Dengan segala hormat, orang tua ini tidak berdaya. Kutu buku. Kata-kata dokter jenius tua Zhang membuat hati ketiga Yi Gang tenggelam. Willy buru-buru bertanya, dokter jenius tua, tidak bisakah kamu memikirkan cara untuk menyelamatkan ibuku? Dokter jenius tua, tolong selamatkan bibiku. Ma Lingling juga memohon. Dokter jenius tua Zhang memandang kedua orang muda itu dan berkata, sebagai seorang dokter, lelaki tua itu harus melakukan yang terbaik untuk menangani pasien. Namun, Nona Ma sudah sakit parah, dan sulit untuk menyelamatkannya dengan kemampuan orang tua itu. Kata-kata dokter jenius tua Zhang membuat Yi Gang dan ketiganya terlihat muram. Kata-katanya tidak diragukan lagi sepertinya telah menghukum mati Guinima. Merasa kasihan. Dokter jenius tua Zhang mengatakan ini dan hendak pergi. Aku akan membawamu. Yi Gang belum kehilangan etiketnya, dan buru-buru pergi menemui dokter tua jenius Zhang. Ketika Yi Gang membuka pintu dan meminta dokter jenius tua Zhang untuk keluar, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berhenti. Ketika Yi Gang melihat dokter jenius tua Zhang berhenti, dia buru-buru berkata, Dokter jenius tua Zhang, apakah Anda memikirkan cara untuk menyelamatkan orang miskin? Mata dokter Zhang berbinar dan berkata, Tuan Yi, saya tiba-tiba teringat seseorang yang mungkin bisa menyelamatkan Tuan Ma. Wei Hao. Yi Gang sangat gembira ketika mendengar ini, dan buru-buru bertanya. Nama keluarga orang ini adalah Ma, dan namanya Jack Ma. Zhang Laosen berkata, Jack Ma. Juga bermarga Ma. Itu dan aku milik keluarga. Kalau begitu bolehkah aku bertanya kepada dokter tua Zhang, dokter tua Ma, di mana dia sekarang? Aku ingin secara pribadi mengundangnya keluar dari gunung. Yi Gang sangat terkejut. Menurut pendapat Yi Gang, yang direkomendasikan oleh dokter jenius tua Zhang pastilah seorang dokter jenius tua, jadi dia tidak bisa tidak menambahkan kata-kata seperti lelaki tua itu. Namun, dokter tua Zhang tersenyum sedikit, dan tepat ketika dia akan mengatakan tidak, Ma Lingling tiba-tiba berteriak, Dokter tua Zhang, Jack Ma yang baru saja kamu katakan, apakah dia seorang pemuda? Lingling, kamu sangat kasar, bagaimana kamu berbicara dengan dokter jenius tua Zhang? Itu pasti seorang dokter jenius tua yang direkomendasikan oleh dokter jenius tua itu, bagaimana mungkin itu seorang pemuda? Yi Gang mengkritik Ma Lingling dengan tatapan tajam. Wajah tegas. Ma Lingling cemberut dan menatap dokter jenius tua Zhang, yang menatap Ma Lingling dengan heran dan berkata, gadis kecil, kamu benar, dokter jenius yang aku rekomendasikan Ma adalah seorang pria muda. Dalam hal usia, itu tidak jauh lebih tua daripada Anda. Apa? Seorang pemuda. Bukan orang tua. Kalau begitu, bisakah itu berhasil? Yi Gang berkata dengan aneh di wajahnya. Dia berpikir bahwa jenius yang direkomendasikan oleh Dr. Zhang adalah seorang lelaki tua, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu hanya seorang pemuda. Apalagi pemuda ini hanya sedikit lebih tua dari Ma Lingling, seberapa muda dia. Yang disebut mulut tidak berbulu dan ketidakmampuan untuk menangani urusan, Yi Gang tidak cukup percaya bahwa pemuda ini bisa melakukannya. Dokter jenius tua Zhang melirik Yi Gang dan berkata, Tuan Yi, saya hanya akan memberitahu Anda bahwa, jangan lihat dokter jenius Ma ini masih muda, keterampilan medisnya 10 kali lebih baik dari saya. Orang tua itu telah terlibat dalam pengobatan tradisional Tiongkok selama 40 tahun. Di lingkaran ini, dia masih memiliki sedikit kredibilitas. Apakah Anda pikir saya akan menipu Anda? Jika Anda tidak percaya, itu saja, orang tua itu mengucapkan selamat tinggal. Ketika Yi Gang mendengar kata-kata itu, tubuhnya gemetar dan dia meminta maaf. Saya berkata, Dokter tua Zhang, saya minta maaf, saya tidak bermaksud membenci Dokter Ma itu. Dokter Tuhan, karena direkomendasikan oleh Dokter Zhang, itu tidak boleh salah.
Generasi muda bersedia secara pribadi undang Dr. Ma ini untuk keluar.